นาดนี้ง้างปากมันเหรอ อ๋อเหรอน่ากลัวเหรอคะพวกเอ๋ย Peraturan Sekolah Pantanawitaya. Di sini dinarasikan setiap peraturan dilaksanakan untuk kepentingan publik. Namun para pembuat peraturan tak pernah menerapkannya dengan integritas. Oleh karena itu, peraturan seringkali menjadi beban bagi orang-orang yang mentaatinya. Lalu the only one and the only girl kita, Nano, masuk ke dalam gerbang sekolah Pantanawitaya. Sambil tersenyum psikopatnya, Nano menatap tangannya dan layar pun berubah menjadi layar kuno yang abu-abu. Film pun dimulai. Seorang guru yang bernama Guru B, serius namanya Guru B loh. Guru B memperkenalkan Nano kepada seluruh murid di kelasnya. Setelah memperkenalkan diri, respon dari semua murid terlihat sangat datar dengan senyuman yang mengerikan. Saat duduk, Nano langsung memperkenalkan diri kepada teman di sampingnya. Namun dia malah ditegur oleh Guru B. Saat Guru B lengah, gadis itu pun memperkenalkan dirinya bernama Mi. Di tengah pelajaran berlangsung, tiba-tiba lipstik Nano terjatuh. Mi yang mencoba membantu Nano ditegur oleh Guru B karena mengganggu konsentrasi belajar murid lainnya. Mi pun langsung menjelaskan kalau ballpointnya jatuh. Kemudian staf kesejahteraan murid datang ke kelas dan melakukan razia acak. Nano langsung mengambil tasnya dan mengatakan protokol usang ini melanggar hak privasi murid. Guru yang baru datang ini bernama Guru A. Guru A pun menegaskan makin kuno makin baik karena sudah teruji dan terbukti. Dengan wajah bengisnya, Guru A tak memperdulikan Nano dan langsung mengeluarkan semua isi tas Nano. Guru A tak menemukan apapun, akhirnya pergi meninggalkan kelas. Dan Nano dengan senyumannya yang licik memakaikan lipstik di bibirnya yang membuat Mi harap-harap cemas. Scene berganti. Setelah memperhatikan video kepala sekolah di layar TV kantin, Mi memperingati Nano untuk berhati-hati karena guru-guru di sekolah ini jauh lebih kejam dari yang Nano bayangkan. Terlebih lagi para guru membenci orang-orang seperti Nano yang terlalu banyak tanya. Nano pun tertawa mendengar itu. Lalu Mi menceritakan tentang 2 kursi kosong yang berada di kelas mereka. Kursi itu adalah milik New dan Jelly. Tempo hari Jelly mengkritik Guru B karena memberikan informasi yang salah. Guru B marah dan sengaja melempar penghapus papan tulis pada Jelly, sehingga membuat kepala Jelly berdarah. Lalu New merekam perbuatan Guru B tapi dia ketahuan. Dan guru kesejahteraan murid mengurung mereka berdua ke ruang penyesalan. Sudah 2 hari dan mereka pun belum keluar. Mendengar cerita itu, Nano malah tertarik untuk masuk ke ruang penyesalan itu dan mengajak Mi. Mi langsung ketakutan. Tak lama kemudian, Guru A datang dan ia menghampiri Nano yang terlihat memakai lipstik. Guru A geram melihat Nano yang melanggar peraturan dan ia memberikan hukuman kepada Nano untuk menghafal 427 peraturan sekolah sambil menjemurnya di tengah lapangan. Di lapangan itu, Nano membaca sambil mengolok-olok peraturan sekolah yang ia baca. Hal itu menarik perhatian seluruh murid. Melihat Nano yang seperti itu, kedua staf kesejahteraan murid itu segera memanggil Guru A. Begitu Guru A datang, dengan lantang Nano langsung membakar buku peraturan sekolah itu. Terang saja, hal itu membuat semua orang di lingkungan sekolah terkejut. Nano pun menegaskan dia sudah membaca 427 peraturan sekolah dan tidak ada peraturan yang melarangnya membakar buku itu. Guru A langsung membawa Nano ke ruang penyesalan. Sebelum masuk ke ruang penyesalan, Guru A bertanya kepada New dan Jelly yang berada di ruangan itu. Apakah mereka sudah menyesal? Di sini terlihat Jelly mengakui kesalahannya, namun tidak dengan New. New merasa tidak bersalah karena Guru B memang sengaja membuat Jelly terluka. Bahkan New berencana akan menyebarkan video itu ke internet dan berhenti dari sekolah itu. Namun Guru A mengancam akan memasukkan New ke dalam daftar blacklist sehingga tidak ada sekolah ataupun universitas lain yang mau menerimanya. Karena masa depannya terancam, New pun terpaksa mengaku salah. Akhirnya New dan Jelly dibebaskan dari ruang penyesalan.
dan Nano pun dimasukkan ke ruangan itu. 435 ข้อที่1เคร่งครัดข้อที่2 Di ruangannya, Guru A memandangi lipstik yang diambilnya dari Nano. Ia terlihat sangat tertarik untuk memakai lipstik itu, tapi tiba-tiba muridnya datang untuk mengadukan masalah. Sementara itu, Nano tiba-tiba sudah berada di dalam kelas. Nano pun menghasut semua murid kalau ruang penyesalan tidaklah menyeramkan. Ia mengajak semua murid untuk melanggar peraturan dan beramai-ramai membuat pesta di ruang penyesalan itu. Terlihat para murid pun mulai terhasut oleh Nano. Guru A heran melihat Nano sudah keluar dari ruang penyesalan. Lalu ia meminjam rokok Guru B. Guru A langsung menghampiri Nano dan menangkap Nano seolah-olah rokok itu dia ambil dari dalam saku Nano. Lagi-lagi Nano dibawa ke ruang penyesalan. Guru A bertanya, "Siapa kau?" Nano menjawab kalau dia Nano murid baru. Bukannya kapok, Nano bahkan menikmati hukumannya. Lagi-lagi, Nano sudah keluar saja dari ruang penyesalan itu. Nano membuat kelas menjadi ramai dengan tertawa bersama para murid lainnya. Sekarang Nano bahkan mewarnai rambut dan menindik lidahnya. Dengan wajah yang sangat kesal, Guru A membawa Nano lagi untuk diinterogasi. Di sini Nano menginginkan Guru A dan Guru B mengakui segala kesalahannya. Guru A yang sangat kesal menyuruh Guru B untuk membuka paksa mulut Nano. Lalu Guru A menjepit lidah Nano. Nano masih saja mengkonfrontasi Guru A. Hingga Guru A sampai menarik lidah Nano dan membuat lidah Nano terpotong. Scene berganti di ruangan Guru A. Dia terlihat emosi dan mencoret-coret meja dengan lipstik Nano. Lalu tiba-tiba Yuri masuk ke ruangan Guru A dan memperkenalkan diri sebagai murid baru. Di sini terlihat Yuri ingin mengajukan diri sebagai kepala inspektur murid. Awalnya Guru A tak menghiraukan Yuri. Tapi saat Yuri mengatakan kalau dia pernah satu sekolah dengan Nano dan tahu cara menghadapinya, Guru A pun mulai tertarik dengan Yuri. Lalu Yuri juga menjelaskan soal obrolan grup rahasia para murid yang berencana untuk membuat kenakalan. Yuri sudah menyamar di grup itu dan akan menangkap mereka sebelum berulah. Yuri pun membuktikan kerjanya dengan menangkap murid-murid di grup rahasia itu. Para murid pun saling berbisik siapa pengkhianat di antara mereka. Di lantai atas, Yuri sedang dipuji oleh Guru A karena kerjanya. Saat akan pergi, Yuri menawarkan diri untuk menyimpan berkas yang dibawa oleh Guru A. Lalu terlihat, Yuri mengambil kecepatan itu untuk mencari bukti-bukti kesalahan para guru. Guru A pun memanggil kepala sekolah botak dengan jas merah untuk memberikan ceramah kepada murid-murid. Lalu tiba-tiba kita diperlihatkan Nano yang tadi lidahnya dipotong sudah kembali lagi ke dalam kelas dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan ia mendapatkan amplop yang bertuliskan rahasia dan dibungkus dengan pita merah. Ya, di sini kita tahu amplop itu dikirimkan oleh Yuri. Nano dan Yuri berpas-pasan di tangga sekolah. Di sini Nano berkata, "Kenapa Yuri baik sekali?" Namun Nano berkomentar Yuri masih saja bermuka dua. Lalu Nano mengkopi semua berkas tadi dan berencana menyebarkannya dari lantai atas sekolah. Tiba-tiba Nano dihentikan oleh Guru A. Di sini Nano mengatakan kalau dia hanya ingin orang-orang tahu bagaimana penegak aturan melanggar aturan itu sendiri. Saat terjadi saling rebut berkas antara Guru A dan Nano, diam-diam Yuri merekam itu dari balik dinding. Yuri menghampiri mereka dan langsung mendorong Nano. Nano pun terjatuh dan tertancap di tiang bendera. Seorang siswa yang sedang makan es krim tak sengaja menjilati darah Nano yang muncrat dari tiang itu. Semua orang di sekolah pun langsung menjerit histeris. Di atas gedung, Yuri malah merekam Guru A dan mengancam akan mengirim video itu ke semua orang. Lalu Yuri meminta dokumen yang berada di tangan Guru A. Di sini kita tahu dokumen itu menunjukkan jumlah sumbangan dana dari kementerian yang sangat banyak. Dan Yuri mengejek-ngejek kenapa di sekolah ini tidak ada guru asing, tidak ada komputer, makanan yang tidak enak. Dan kemana semua uang itu? Yuri pun melempar dokumen itu hingga semua murid membacanya. Yuri juga mengirim bukti video keributan Guru A dan Nano ke semua murid. Seluruh murid pun mulai melakukan kudeta.
Ruang kepala sekolah juga diserbu dan terlihat kepala sekolah yang akan melarikan diri dengan sejumlah uang. Bahkan murid kedisiplinan pun mengkhianati guru A. Yuri pun meminta maaf pada mayat Nano dan mengatakan jika ingin menang harus ada yang jadi korban. Semua guru dikumpulkan di aula gedung. Yuri menyuruh guru untuk menulis surat pengakuan kesalahan dan akan disebarkan ke masyarakat. Di sini, Neo terlihat sangat senang menyiksa guru A. Alih-alih menulis pengakuan dengan mukanya yang mencengkelkan, guru A malah menulis, "Kau harus bertobat dan dihukum atas perbuatanmu." Neo langsung naik pitam dan tak mampu menahan emosinya. Neo pun mencekik guru A sampai guru A mati. Semua murid pun mulai menyalahkan Neo yang sampai membunuh guru A. Melihat perdebatan itu, Yuri terlihat semakin senang. Lalu tiba-tiba, kepala sekolah botak datang dengan menembakkan sebuah pistol yang membuat semua orang kaget. Kini para guru kembali mengambil alih sekolah. Si botak pun berjanji akan memaafkan mereka dan menutupi kematian guru A jika semua murid kembali patuh. Beberapa orang langsung menyerah termasuk Neo. Dan Mi serta beberapa murid yang lain masih memberontak pun ditahan. Kepala sekolah botak mulai menyalahkan Yuri dan menuntut Yuri yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Lalu kepala sekolah botak menyuruh Neo untuk membuktikan kepatuhannya dan memberikan sebuah pisau. Yuri mulai bicara, bukankah Nano yang memulai semua ini? Mi pun langsung mengatakan kalau Nano sudah mati, kenapa menyalahkan Nano? Lalu tiba-tiba mayat Nano yang tertancap di tiang bendera bangkit dan memanggil Nano-Nano lainnya yang tersekap di ruang penyesalan. Semua orang kaget Nano tiba-tiba muncul di depan mereka. Yuri terlihat tidak senang dengan kedatangan Nano. Guru-guru yang mencoba kabur pun ditahan oleh Nano berambut kepang dengan pita kuning. Kepala sekolah berencana menembak Nano dengan pistolnya. Dan Mi langsung melakukan live ke internet untuk menyebarkan kelakuan kepala sekolah yang botak itu. Dan hal itu juga dilakukan oleh murid-murid lainnya. Kepala sekolah mulai panik dan sangat terdesak karena itu. Nano pun mengkonfrontasi kepala sekolah untuk menembak kepalanya. Akhirnya kepala sekolah dapat ditundukkan. Nano pun mengatakan ini bukanlah kemenangan, tapi ini adalah permulaan. Dan Nano pun kembali tertawa dengan suara tawanya yang khas itu. Yuri yang mencoba kabur ditahan oleh Nano dan Nano membawa Yuri ke ruang penyesalan. Di situ Nano mengatakan kalau cara Yuri telah gagal. Namun Yuri membela diri kalau dia sudah membantu untuk mengumpulkan bukti dokumen itu. Nano pun menjawab kalau Yuri sudah gegabah karena sampai membunuh Nano. Nano akhirnya meninggalkan Yuri di ruang penyesalan itu tanpa lampu, tanpa internet, tanpa makanan. Tapi ternyata di ruang itu Yuri disekap bersama semua guru-guru psikopat di sekolah itu. Nano pun memberikan kunci gerbang sekolah kepada Mi hingga semua murid akhirnya bisa keluar dari sekolah itu. Terlihat Mi dengan senyum bahagia berjalan keluar. Namun tak seperti yang diharapkan, setelah keluar dari sekolah itu warna abu-abu dan kuno di layar pun tidak berubah menjadi cerah. Siapa yang tahu akhir cerita ini? Siapa yang tahu apakah sesuatu berwarna hitam, putih, atau warna lainnya? Siapa benar dan siapa salah? Siapa yang lebih baik? Bisakah kita menjadi orang yang menghakimi di dunia yang abu-abu ini? Itulah kata-kata penutup dari Nano. Di akhir film kita diperlihatkan Yuri yang berhasil keluar dari ruang penyesalan dengan penuh darah di sekujur tubuhnya. Dan film pun berakhir dengan teriakan Yuri. Ending yang mempsikopatkan. Menurut teman-teman, pesan apa yang dapat kita ambil dari episode kali ini? Silahkan komen di bawah. Tetap stay tune and jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan review film di channel ini. Akhir kata, thank you and goodbye.